Baik, selamat pagi. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Jakfar, dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Hari ini kita ingin membahas mengenai materi terakhir volume benda putar, yakni menggunakan metode kulit tabung. Ya. Jadi sasaran kuliah hari ini masih tetap, yaitu kita ingin mengaplikasikan integral tentu dalam menentukan volume benda putar, khususnya metode kulit tabung. Oke, metode kulit tabung. Jadi kulit tabung yang dimaksud di sini itu adalah benda ruang yang dibatasi oleh dua buah tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrisnya berimpit. Jadi seperti gambar berikut ya. Nah, misalkan ada tabung, ada dua tabung ya, tabung dalam jari-jarinya R1 dan tabung luar jari-jarinya R2 dan tingginya adalah H. Maka bangun ruang ini yang disebut dengan kulit tabung. Oke. Nah, untuk menghitung volumenya, ya kita sebenarnya udah tahu ya. Volume bangun ruang ini adalah volume tabung luar nanti dikurangi volume tabung dalam. Seperti ini. Namun, ini bisa kita otret menjadi rumus yang lebih sederhana ya. Kita punya seperti ini, dan ini bisa difaktorkan R2 plus R1 dikali R2 min R1 di sini. Nah, terus di sini rada tricky, kita kalikan 2 di sini, terus kita bagi 2 di sini. Untuk apa, Pak? Untuk, ini tricky ya, jadi tujuan dibentuknya seperti ini untuk memperoleh rumus metode kulit tabung dalam menghitung volume benda putar menggunakan integral tentu nanti. Kenapa di sini harus dikasih 2? Karena kita ingin memisalkan si ini nanti itu sebagai titik tengah antara R1 dan R2. Gitu ya. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan volume benda putar V jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1/akar X, sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Seperti biasa kita gambar dulu ya. Ini adalah kurva pertama, ini kurva kedua, ini kurva ketiga. Nah, nanti daerah yang akan diputar adalah ini ke sumbu Y. Oke. Sehingga terbentuklah benda putar seperti ini. Nah, yang ditanya volumenya berapa gitu ya. Ingat yang di dalam ini ada tabung kosong ya. Oke. Pembahasannya seperti apa, Pak? Seperti ini. Pertama, kita gambar dulu grafik 4 kurva tersebut di koordinat kartesius 1, 2, 3, dan 4 sumbu X sendiri ya. Ini adalah daerahnya. Kemudian seperti biasa, kita buat partisi seragam. Nah, di sini agak beda dengan dua metode sebelumnya. Kalau sebelumnya partisinya adalah di sumbu putarnya, tapi kalau di sini bukan ya. Tapi di sumbu lain dari sumbu putar. Sumbu yang tegak lurus dengan sumbu putar, yaitu di sini. Kemudian ambil titik sampel X1 pada selang XI, pada selang I. Dengan nanti XI barnya adalah sama dengan titik tengah interval ke I ya. Nah, ini. Dari sini kita peroleh persegi panjang dengan lebar delta XI, ini lebarnya, dan tingginya FXI ya. Oke. Nah, ini berbeda dengan dua metode sebelumnya. Kalau metode cakram dan cincin, kita ngirisnya itu adalah tegak lurus dengan sumbu putar. Ini nanti kan akan diputar ke sumbu Y. Kalau dua metode sebelumnya, itu ngirisnya gini. Ya, tegak lurus dengan sumbu putar. Tapi kalau metode kulit tabung, itu irisannya nanti sejajar sumbu putar.
Ini kan sumbu putarnya, berarti kita ngirisnya daerahnya sejajar sumbu putar. Oke. Kemudian persegi ini kalau kita putar mengelilingi sumbu Y akan terbentuk kulit tabung ya, dengan volume. Nah, kita gunakan rumus yang udah disederhanakan tadi, yaitu delta VI adalah 2pi R2 plus R1 bagi 2 H R2 min R1 ya. R2 min R1 ini tidak lain adalah, ini kan R2 min R1 itu tidak lain adalah delta XI ya. Delta X karena seragam. Kemudian jika delta X kita dekatkan ke 0, maka R2 nanti akan dekat ke R1 sehingga delta VI ini yang ini nanti akan menjadi XI ya. Selanjutnya, sehingga kalau kita menghitung volume benda putar yang terbentuk, ya kita gunakan limit N mendekati tak hingga sigma dari delta VI tadi. Ya, ini delta VI-nya. Bentuk ini itu tidak lain adalah integral tentu. 2pi dia keluar ya. Limit sigma N mendekati tak hingga itu menjadi integral tentu dari 1 sampai 4 batasnya. Terus XI jadi X. Fxi jadi Fx, delta Xi adalah dx ya. Nah, kita ganti si fungsi f-nya, yaitu sama dengan 1 per akar X. Kemudian integral ini kita sederhanakan, integrannya ya, ketemu X pangkat setengah. Kemudian kita integralkan dengan batas 1 sampai 4 sehingga diperoleh 28pi per 3. Itulah volume dari benda putar yang dicari. Oke, cukup sekian. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan 8 latihan soal berikut. Oke, terima kasih.